Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan Kokom Komariah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran part kedua atau kurikulum prototipe. Di pertemuan pertama disampaikan bahwa bagaimana kurikulum prototipe ini bukan sebuah keharusan, tetapi pilihan untuk dipilih oleh sekolah mau dipakai atau tidak, karena ada dua pilihan yang lainnya, yaitu kurikulum darurat dan kurikulum 13. Di sini kita akan melihat, kalau kemarin disampaikan bagaimana evaluasi terhadap kurikulum 13. Hari ini kita ingin tahu sebetulnya seperti apa sih kurikulum prototipe yang ditawarkan oleh pemerintah hari ini. Mari ikuti video berikut ini. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali untuk berbincang tentang kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran part kedua atau prototipe. Kita akan melihat benang merah pengembangan kurikulum. Ya. Di sini kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Orientasinya holistik. Jadi kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik keseluruhan yang mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Jadi itu keseluruhan anak itu terpacu dan dia nanti diharapkan memiliki kompetensi itu. Kemudian berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Jadi, siswa punya kemampuan apa? Siswa ingin mengembangkan apa? Maka itu perdalam. Maka itu terus digali. Tidak hanya konten atau materi yang terus dijajalkan, diperbanyak, kasih materi. Sementara anak tidak terlalu butuh. Seperti saya sering menyampaikan begini. Kalau kita punya kemampuan maka asahlah sisi tajam kita. Jangan memaksakan atau mengasah sisi yang tumpul. Karena nanti akan terlalu menjadi beban. Kalau yang sudah agak tajam itu mulai diasah terus maka dia akan berkembang dan terus terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi kompetensinya. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kita punya kekayaan, kita punya potensi, kita punya kemampuan, maka itu dikembangkan, dipersilahkan. Budaya sekolah, budaya kegiatan di masyarakat, punya misi apa, lingkungan lokal dikembangkan. Jadi muatan-muatan lokal dan kebutuhan murid itu silahkan dikembangkan lebih optimal agar lebih berkembang. Itu benang merah pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakteristik dan kompetensi dasar. Di sini, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakter utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, keimanannya, ketakwaan dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, global, kemandirian, nalar, kritis, kreativitas. Jadi itu
profil pelajar Pancasila ya, terbentuk melalui kegiatan-kegiatan yang pembelajaran berbasis proyek. Betulkah? Sebagai contoh begini, ketika kita berdiskusi dengan teman, sebetulnya yang dinilai itu tidak terlalu konten materi diskusinya, tetapi bagaimana satu siswa dengan siswa lainnya saling menghargai, mempersilahkan teman berbicara, tidak menguasai forum, tidak merasa benci ketika pendapatnya tidak diterima. Itulah maksudnya. Jadi bagaimana proyek ini bisa mengembangkan soft skill dan karakter. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Seperti tadi di awal disampaikan, ketika sisi tajam sudah mulai muncul, maka terus asah itu. Keluarkan ilmu-ilmunya, coba numerasinya, literasinya, perdalam. Ketika kita belajar Nabi Muhammad misalnya di SD, maka tonjolkan sisi positif Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad dalam keseharian, bagaimana Nabi Muhammad menyantuni orang lain, bagaimana jadi kebaikan-kebaikannya, contoh-contohnya sampai mendalam, betul-betul kita paham. Oh, betul, Nabi Muhammad memang pantas untuk menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi kita. Begitulah, jadi perdalam terus, banyak bacaan-bacaan, silahkan literasi numerasinya dikembangkan dalam semua mata pelajaran. Jadi yang esensi-esensi dimunculkan. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Fleksibel, guru itu lentur, jangan karena di bukunya dia harus melakukan ini misalnya, ganti dengan yang lain, silahkan yang sesuai dengan lokal. Karena misalnya dibuatnya, yang membuat kurikulum adalah orang yang tinggal di pegunungan, maka contoh-contoh yang dipakai adalah pasti pegunungan, hutan rimba. Kalau yang di pantai silahkan contoh-contohnya yang di pantai, perikanan, berenang dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat bagaimana kita harus sesuai dengan lokal ya. Itu kurikulum prototipe itu karakteristik utamanya. Selanjutnya pengembangan karakter. Jadi di kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Sudah ada dengan misalnya 4C itu kan proyek 2013 ya, bagaimana anak-anak peserta didik harus mampu untuk hidup di abad 21, harus mampu gotong royong, harus cerdas dan sebagainya ya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Di 2013 sudah ada. Hanya di 2000 yang sekarang prototipe itu dikembangkan, diperbanyak lagi karakternya, diperluas lagi sampai 20-30% itu dalam bentuk pembuatan proyek. Seperti apa proyek ini? Nanti dalam setahun itu minimal ada 2 proyek yang harus diselesaikan oleh guru. Seperti apa proyeknya? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek penting untuk menggambarkan karakter karena satu, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Experiential learning, belajar melalui pengalaman, itu memang pembelajaran yang lebih efektif. Anak merasakan sendiri, anak bisa melakukan, akan lebih tertanam daripada hanya mendengarkan lewat ceramah atau menonton. Memang inilah belajar dengan pengalaman. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Mengintegrasikan kompetensi esensial
Artinya di sini sebetulnya hampir mirip-mirip tematik. Yang esensial itu ditemakan beberapa mata pelajaran, atau ketika di project misalnya bagaimana anak di kelas SD lah taruh ya, karena kebetulan saya di SD, membuat sebuah proyek tentang apa ya, di SD saya agak kesulitan mata pelajaran lain. Nah di situ nanti bisa diterapkan bagaimana dari pendidikan agama ayat-ayat yang terkaitnya dengan alam, misalnya membuat pemandangan alam, bagaimana alam menurut agama, bagaimana menurut IPA kan, bagaimana IPS, di IPS bagaimana alam itu memberikan kemanfaatan, harus baik, harus ramah dengan alam. Kemudian di IPA-nya bagaimana menjaga dan sebagainya, di agamanya itu pemberian Allah dan sebagainya. Itu salah satu contoh mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari dengan berbagai disiplin ilmu. Kemudian struktur belajar yang fleksibel tadi, fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian di sini juga kita akan melihat bagaimana alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Di akhir fase PAUD, anak itu mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifat Allah. Kemudian di akhir fase A, kelas 1 dan 2, usia 6-8 tahun, pelajar, berarti ini sudah di SD ya, mengenal sifat-sifat utama Tuhan yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang mencipta, yang pengasih dan penyayang, dan mengenal kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat-sifat Tuhan. Kemudian di akhir fase 8 tahun, berarti dia di kelas 3, 4, usia 8-10 tahun, pelajar mulai memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Kemudian di akhir fase C, kelas 5, berarti usia 10-12 tahun, pelajar memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa yang diutarakan dalam kitab suci agama masing-masing, dan menghubungkan kualitas-kualitas positif Tuhan dengan sifat pribadinya, serta meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran. Kemudian di fase D, jenjang SMP, berarti usia 13-15 tahun, pelajar memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Kemudian di fase E, di SMA atau SMK, mulai pelajar itu menerapkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadah, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Jadi ini kelihatan tahapan-tahapannya dari mulai PAUD sampai ke jenjang SMA, SMK. Itu elemen akhlak beragama. Kemudian pemahaman agama mengenai anak TK mulai mengenal simbol-simbol dan ekspresi keagamaan yang konkret. Kemudian ketika usia SD mengenal unsur-unsur utama agama, ajaran ritual keagamaan, kitab suci dan orang suci, utusan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di akhir fase 8, kelas 3 dan 4, pelajar mulai mengenal unsur-unsur ulama, agama, simbol-simbol keagamaan, dan sejarah agama. Kemudian di kelas 5-6, usia 10-12 tahun, mulai memahami unsur-unsur utama agama dan mengenali peran agama dalam kehidupan, serta memahami ajaran agama moral.
Di SMP mulai mereka memahami makna dan fungsi unsur-unsur utama agama dalam konteks Indonesia, membaca kitab suci dan memahami ajaran agama terkait hubungan sesama manusia dan alam semesta. Selanjutnya di tingkat fase SMA mulai memahami struktur organisasi, unsur-unsur utama agama dalam konteks Indonesia, memahami kontribusi agama terhadap peradaban dunia. Jadi itu alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti itu salah satu contoh, nanti dimensi-dimensi lainnya akan terlihat berurutan. Kemudian fokus pembelajaran berbasis proyek dinilai membantu guru dalam mengembangkan karakter dan soft skill siswa. Jadi dengan kegiatan proyek diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah waktu belajar dan terlalu padat dihabiskan untuk pembelajaran intrakurikuler. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan didukung oleh struktur kurikulum prototipe, kami dapat mempersiapkan peserta didik dengan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Itu kata Ibu Dewi Turyanti Kusumah, guru SMP Negeri 3 Cipatat, Bandung Barat. Kemudian di sini dicatatkan juga hampir semua guru dan kepala sekolah telah mempelajari contoh-contoh proyek yang diberikan. Distribusi contoh-contoh proyek sudah dilakukan dengan baik. Mayoritas guru dan kepala sekolah 96% setuju dan sangat setuju bahwa contoh-contoh yang diberikan membantu mereka dalam merancang proyek. Itu survei terhadap 2113 responden. Jadi ini pembelajaran berbasis proyek dinilai membantu guru dalam mengembangkan karakter soft skill siswa berdasarkan survei dan juga pengalaman dari guru yang memang sudah melakukan proyek. Selanjutnya fokus esensi materi pelajaran kita, yaitu pembelajaran yang mendalam, diskusi kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek dan lain-lain itu perlu waktu. Jadi mendalam pada materi tertentu, esensi materi. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Memang terasa ya, diskusi misalnya di kelas dengan ceramah, langsung saja ceramah supaya langsung tersampaikan. Sementara diskusi butuh waktu yang lama, butuh debat dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu yang diperlukan anak-anak, dia memahami secara langsung. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Jadi nanti guru itu harus memilih kira-kira materi esensial apa yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik, itulah yang diperdalam agar lebih menguasai ya. Jadi di sini terlihat bagaimana yang ditawarkan, program-program yang ditawarkan atau yang disodorkan oleh kurikulum prototipe. Silahkan memilihnya. Itulah pembahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat mengenai kurikulum prototipe. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, komen, dan like ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.